Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Bagus Ribowo, Helwinar Ajijah, Khairun Naimah, Rabiatul Audawiyah, dan Rahmatan Nisa akan mempresentasikan tugas makalah yaitu dengan judul Filsafat Jiwa Ibnu Bajjah. Langsung saja, yang pertama yaitu biografi Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Bajjah. Namun di kawasan Eropa, Ibnu Bajjah ini dikenal dengan nama Avenves. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa, tepatnya di Spanyol pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Banyak yang tidak mengetahui secara pasti riwayat hidup beliau. Namun, beliau pernah menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana di Saragossa. Karena pada saat pergi ke Granada, beliau telah menjadi sarjana bahasa dan sastra Arab, serta menguasai 12 macam ilmu pengetahuan. Karena kepandaiannya tersebut, banyak ahli sejarah memandang Ibnu Bajjah ini sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas dan terampil dalam berbagai ilmu. Ibnu Bajjah bukan hanya sebagai seorang filsuf, namun ia juga seorang yang ahli dalam bidang sains seperti kedokteran, astronomi, fisika, musikus, matematika. Ibnu Bajjah juga aktif dalam bidang politik. Karena dia aktif dalam bidang politik, sehingga Abu Bakar Ibnu Ibrahim Al-Sahrawi selaku gubernur Saragossa mengangkatnya sebagai asisten gubernur. Namun pada tahun 512 Hijriah, kota Saragossa direbut oleh Raja Alfonso dan Aragon, sehingga Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke kota Seville dan bekerja sebagai dokter. Kemudian dari Seville ia pindah ke Granada dan selanjutnya bertolak ke pusat kerajaan dinasti Morabit Barbar yang berada di Maroko, Afrika Utara. Namun saat singgah di Syatibah, Ibnu Bajjah ditangkap oleh penguasa Al-Morabit karena beliau itu dituduh zindik. Zindik itu kafir gitu atau bid'ah. Akhirnya beliau dimasukkan ke penjara. Setelah bebas, ia berhubungan lagi dengan penguasa tertinggi Daulah Morabit di Fez, Maroko, dan ia diangkat lagi sebagai asisten gubernur di Fez, Maroko. Beliau menjabat sebagai asisten gubernur selama 20 tahun. Kemudian Ibnu Bajjah wafat dan dimakamkan di Fez, Maroko dalam situasi yang kacau di dalam Daulah Morabithun. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah seorang filosof muslim yang cemerlang sehingga banyak memiliki karya tulis baik dalam bidang filsafat atau bidang lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama itu kitab Tadbir Al-Mutawahhid. Nah, kitab ini mengungkap pandangannya dalam bidang politik dan filsafat. Yang kedua itu ada Risalat Al-Wada. Nah, Risalat ini membahas penggerak pertama atau Tuhan, manusia, alam, dan kedokteran. Yang ketiga itu ada Risalat Al-Ittishal, yakni pembahasan yang terdapat dalam risalat ini tentang hubungan manusia dengan akal fa'al. Yang keempat itu ada kitab Al-Nafs, yaitu tentang jiwa. Ada juga kitab Tarbiyah. Nah, kitab ini berisi syair-syair pujian. Melalui karya-karya yang tulis Ibnu Bajjah baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris, dan karyanya tersebut tersebar di beberapa negara, telah mengantarkan ia sebagai seorang filosof yang dibuktikan dengan sederet pengakuan dari dunia luar. Selanjutnya, landasan pemikiran Ibnu Bajjah.
Yang pertama ada metafisika atau ketuhanan. Ibnu Bajjah berpendapat segala sesuatu yang ada atau maujudat terbagi dua, yang tidak bergerak dan yang bergerak. Yang bergerak yaitu jisim atau materi, yang bersifat finit atau terbatas. Sedangkan yang tidak bergerak adalah akal. Dia menggerakkan alam, tetapi dia tidak bergerak. Akal ini disebut dengan Allah, akal, akil, dan makul. Ibnu Bajjah menganjurkan 3 hal untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, yaitu menghindari segala yang membuat kita lalai mengingat Tuhan, membuat lidah kita selalu mengingat Tuhan dan memuliakannya, membuat organ tubuh kita bertindak sesuai dengan wawasan hati. Yang kedua, jiwa. Setiap manusia memiliki satu jiwa. Sebagaimana jasmani, jiwa tidak mengalami perubahan. Jiwa merupakan penggerak bagi manusia. Jiwa bergerak dengan 2 alat, yaitu jasmaniyah dan rohaniyah. Ada 3 bagian bentuk kejiwaan menurut Ibnu Bajjah, yaitu kejelasan materi yang bereksistensi dalam materi, bentuk yang bereksistensi dalam indera jiwa akal sehat, indera khayali, ingatan, dan yang berada di antara bentuk kejiwaan dan kejelasan materi. Bentuk tubuh sirkular hanya memiliki hubungan sirkular dengan materi, sehingga bentuk dapat membuat kejelasan materi menjadi sempurna. Yang ketiga, akal dan ma'rifah. Akal merupakan bagian penting dalam diri manusia. Ibnu Bajjah mengatakan, ma'rifah atau pengetahuan yang benar didapat melalui akal. Dengan akal, manusia bisa mengetahui tentang sesuatu yang belum mereka ketahui, termasuk kebahagiaan serta ilahi. Menurut Ibnu Bajjah, jenis akal terbagi 2, yaitu akal praktis, akal yang dihasilkan dari penelitian atau eksperimen, sehingga menemukan ilmu pengetahuan. Yang kedua, akal teoritis, akal yang dihasilkan dengan pemahaman kepada sesuatu yang abstrak dan konkret. Selanjutnya, landasan pemikiran Ibnu Bajjah ada akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia dalam 2 bagian, yaitu perbuatan hewani dan perbuatan manusia. 1. Perbuatan hewani. Perbuatan yang berdasarkan kepada akal atau rasio dan perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang tinggi dan bersih. Yang kedua, perbuatan manusiawi. Perbuatan yang bersumber dari dorongan hawa nafsu dan motif naluri dalam hal yang berhubungan baik dekat maupun jauh memenuhi kebutuhan. Dan selanjutnya yaitu ada materi dan bentuk. Pendapat Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa adanya bentuk. Pernyataan ini menolak asumsi materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa adanya bentuk, sedangkan bentuk dapat bereksistensi dengan sendirinya tanpa adanya materi. Ibnu Bajjah mengatakan, jika materi berbentuk, dia terbagi menjadi materi dan bentuk, dan seterusnya. Bentuk pertama menurut Ibnu Bajjah ialah sesuatu bentuk yang abstrak, yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Selanjutnya yaitu filsafat jiwa Ibnu Bajjah. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan 2 jenis alat, yaitu ada alat-alat jasmani dan ada alat-alat rohani. Alat-alat jasmani bisa berupa yang alami dan ada juga yang buatan manusia seperti tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh. Yang kedua, alat-alat rohani. Alat rohaniyah sifatnya terdahulu dibandingkan dengan alat buatan tersebut. Ibnu Bajjah menyebutnya pendorong naluri sebagai al-har al-gharizi atau disebut sebagai roh insting. Manusia diyakini menjadi sempurna secara psikologis melalui kegiatan seperti mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya sendiri dengan menyatukan ketiga fakultas, yaitu indera persepsi, fakultas imajinasi, dan daya ingat.
di mana ketiganya menyetujui suatu tindakan akan melahirkan suatu yang luar biasa dalam penyatuannya. Sebagaimana yang diyakini oleh Ibnu Bajjah, mengoptimalkan jiwanya untuk mendapatkan makna-makna universal dan bersifat spiritual. Kemudian masih mengenai filsafat jiwa Ibnu Bajjah, manusia diyakini menjadi sempurna secara psikologis melalui kegiatan seperti mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya sendiri dengan menyatukan ketiga fakultas. Nah, ketiga fakultas itu yang pertama ada indera persepsi atau proses individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan penglihatan mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Jadi, indera persepsi ini adalah respon kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Kemudian, yang kedua itu ada fakultas imajinasi. Imajinasi atau membayangkan atau membangun kembali persepsi dari suatu benda yang terlebih dahulu, kemudian diberi persepsi pengertian. Jadi sesuatu yang telah kita lihat sebelumnya dapat kita bayangkan, kemudian bisa kita ciptakan hal tersebut. Dan yang ketiga itu ada daya ingat atau kekuatan kita dalam menerima dan menyimpan suatu informasi dalam pikiran kita. Kemudian menurut Ibnu Bajjah, jiwa memiliki beberapa daya, yaitu yang pertama, daya menyuplai makanan. Daya nutrisi atau jiwa yang memberikan makanan adalah kesempurnaan pertama bagi fisik yang bersifat mekanistik atau sesuai dengan prosedur dan aturan baku dan memperoleh makanan. Jadi jiwa ini mendorong fisik untuk makan sesuai yang dibutuhkan dan yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu daya indera sebagai proses penerimaan perseptor atau bimbingan terhadap gambaran objek yang dipersepsi. Jadi jiwa akan menerima sesuatu dari luar dan akan meresponnya. Proses penerimaan tersebut dibantu oleh alat indera seperti mata untuk penglihatan, hidung untuk penciuman, mulut untuk pengecapan, telinga untuk pendengaran, dan tangan untuk peraba. Kemudian yang ketiga itu ada indera kolektif, mempersepsi kondisi objek indera yang banyak. Misalnya, buah apel memiliki rasa, bau, warna, panas, dingin, dan menetapkan bahwa masing-masing kualitas itu berbeda satu sama lain. Jadi di sini menggabungkan satu jenis benda dengan berbagai macam bentuk, rasa, warna yang berbeda sehingga kita dapat menyimpulkan masing-masing bahwa memiliki ciri khas yang berbeda. Kemudian yang berikutnya itu ada daya khayalan, peniruan segala sesuatu yang bersifat objek indrawi. Jadi jejak-jejak objek indrawi yang masih ada di indera kolektif menggerakkan daya khayalan sehingga dapat menangkap jejak-jejak tersebut ketika hilangnya objek indrawi dari alat indera dalam bentuk khayalan-khayalan. Kemudian itu ada daya memori, gambar dari objek indrawi yang ada di dalam indera kolektif dan daya khayalan. Jadi proses mengingat terjadi secara spontan tanpa maksud dan keinginan, sedangkan memori terjadi dengan maksud dan keinginan. Kemudian itu ada daya rasional. Daya rasional atau daya akal menangkap hal-hal yang abstrak. Abstrak di sini itu artinya bebas atau tidak terbentuk. Jadi daya rasional ini tidak selalu bersifat aktual atau nyata. Kemudian yang terakhir itu ada daya hasrat, daya jiwa yang menggerakkan hewan dan manusia terhadap segala sesuatu yang mereka sukai dan menjauhi yang mereka tidak sukai. Jadi hasrat ini adalah sumber keinginan kita, baik itu mengenai hal yang kita inginkan atau hal yang tidak kita inginkan. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap orang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal fa'ala atau akal yang bekerja atau melakukan sesuatu yang di atasnya dengan jalan ma'rifat filsafat.
Makrifat di sini adalah kesadaran sejati seseorang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya. Jadi filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Lalu selanjutnya ada pemikiran filsafat Ibnu Bajjah dalam pendidikan ya. Yang pertama ini filsafat Ibnu Bajjah tentang sains dan ilmu. Jadi Al-Farabi dan Ibnu Bajjah meletakkan ilmu itu untuk mengatasi segala-galanya. Jadi mereka hampir sependapat bahwa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Lalu menurut Ibnu Bajjah, sesuatu yang dianggap ada itu sama benar-benar ada atau tidak ada, bergantung pada yang diyakini ada atau hanyalah suatu kemungkinan. Kenyataannya, banyak perkara di dunia yang tidak dapat diuraikan menggunakan logika. Jadi Ibnu Bajjah belajar ilmu-ilmu lain untuk membantunya memahami hal-hal yang berkaitan dengan metafisika seperti ilmu sains dan fisika. Lalu kontribusi Ibnu Bajjah dalam sains dan ilmu itu yang pertama di bidang astronomi. Ibnu Bajjah telah mencetuskan sebuah model planet ya. Seperti yang diungkapkan oleh Maimonides, saya pernah mendengar Ibnu Bajjah telah menemukan sebuah sistem yang tak menyebut terjadinya epicycles. Saya belum pernah mendengar itu dari muridnya. Nah, Ibnu Bajjah ini juga telah mengkritis pendapat Aristoteles tentang meteorologi. Bahkan telah mengungkapkan sendiri teorinya tentang galaksi Bima Sakti. Lalu selanjutnya di bidang fisika, Ibnu Bajjah ini pemikirannya dalam bidang fisika ini banyak mempengaruhi fisikawan barat abad pertengahan seperti Galileo. Dan juga Ibnu Bajjah ini mengungkapkan hukum gerakan. Beliau juga adalah fisikawan pertama yang mengatakan selalu ada gaya reaksi untuk setiap gaya yang mempengaruhi. Lalu di bidang psikologi, Ibnu Bajjah menulis inteligensia aktif adalah kemampuan yang paling penting bagi manusia. Ibnu Bajjah juga menulis banyak hal tentang sensasi dan imajinasi. Beliau juga mengupas tentang jiwa, bahkan secara khusus Ibnu Bajjah menulis kitab berjudul Al-Nafsu atau Jiwa. Kemudian ini adalah peta pemikiran filsafat jiwa menurut Ibnu Bajjah. Yang pertama, manusia hanya memiliki satu jiwa dan tidak mengalami perubahan. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jadi tidak dapat berubah suatu jiwa, diibaratkan manusia yang tidak mungkin merubah bentuknya menjadi tumbuhan atau hewan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, jiwa penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dua jenis alat. Yang pertama itu jasmani dan yang kedua itu rohaniyah. Alat jasmani atau jasmaniyah ini bisa berupa yang alami dan ada juga yang buatan manusia seperti tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh. Kemudian untuk alat rohaniyah itu sifatnya terdahulu dibanding dengan alat buatan. Jadi roh kita itu sudah diciptakan sebelum terciptanya tubuh kita. Kemudian yang ketiga, akal daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap orang yang berakal. Jadi akal merupakan alat berpikir bagi jiwa dan setiap orang memiliki satu akal. Kemudian yang keempat, jiwa akan kekal setelah mati. Di akhirat jiwalah yang menerima pembalasan baik balasan surga maupun neraka. Jadi jiwa kita akan tetap kekal meskipun kita telah mati. Yang akan hancur adalah jasad kita. Jiwa akan mempertanggungjawabkan perlakuan kita selama hidup dan akan menerima balasan apa yang telah kita perbuat.